Saya tahu ini jam makan siang, tapi saya melihat Anda semangat sekali mendengar firman Tuhan ya. Jadi antara Anda sudah makan kenyang duluan, atau Anda memang sangat antusias dengan firman Tuhan gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan akan bicara sesuatu yang penting buat kita di tengah pertemuan ini ya. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan satu topik yang menurut saya sangat penting untuk kita mengerti menjalani tahun ini ya. Karena banyak orang bilang tahun ini akan menjadi tahun yang sulit. Tapi sejak 10 tahun yang lalu semua orang selalu bilang tahun depan susah ya. Tahun depan susah, udah dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang kalau saya mendengar orang bilang tahun depan akan sulit, ya udah tahu gitu ya. Karena udah 10 tahun dengerin kayak gitu terus. Tapi yang saya perlu yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, tahun sesulit apapun kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan melewatinya. Ya, karena kekristenan itu bukan soal apa yang terjadi di sekitar kita, tapi apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu menyertai kita, berbicara bersama dengan kita, menguatkan kita setiap saat. Apa yang terjadi di luar kita itu hanyalah alat untuk Tuhan makin menyatakan dirinya dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Justru Anda harus khawatir kalau sesuatu terjadi dalam diri Anda dan Anda mulai kehilangan Tuhan, itu harus khawatir. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan terus, apapun yang terjadi di sekitar kita, nah Anda jangan khawatir Bapak Ibu ya. Karena Alkitab berkali-kali membuktikan bahwa Tuhan selalu menunjukkan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan kepada orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu sebabnya saya hari ini berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Penting sekali untuk kita mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah, yang berjalan bersama dengan kita, itu Tuhan yang tidak gagal, saudara. Ya, karena ada banyak orang Kristen yang masih menduga-duga dan mencurigai, jangan-jangan Tuhan lupa sama saya, jangan-jangan Tuhan gagal, jangan-jangan Tuhan tidak melakukan untuk saya gitu ya, seolah-olah dia ini masih punya kekurangan gitu kan ya. Nah kalau kita tidak punya iman yang cukup untuk meyakini bahwa Tuhan yang berjalan bersama dengan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, itu sebabnya hidup kita seringkali jatuh bangun, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya tulis iman yang tidak pernah gagal tapi dicoret menjadi Tuhan yang tidak pernah gagal. Kenapa? Karena iman kita bisa gagal, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal sekalipun iman kita gagal. Nah, ini penting nih untuk kita tahu ini ya. Makanya saya membuka dengan Matius pasal 17 ya, slide yang ketiga langsung. Ayat yang kita sering baca, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kita sering dengar ayat ini dan mengira gitu ya bahwa kalau iman kita cukup besar, cukup kuat, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran kekristenan yang mendorong orang untuk memperkuat imannya supaya apapun yang dia inginkan itu bisa dia dapatkan. Ya, memang ada ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa apapun yang kamu doakan, ya Tuhan akan memberikannya bagimu dan sebagainya. Tapi sayang saya tidak sedang bahas itu, kapan-kapan undang saya 37 kali lagi ya, saya akan bahas tentang itu ya. Apa maksud dari ayat-ayat itu? Tapi saya pengen meluruskan bahwa iman itu bukan begini loh, wah aku pengen A, B, C, D, E, dan aku memperkuat imanku supaya itu menjadi kenyataan. Kalau kayak gitu itu ajaran motivasi saudara ya. Kalau kamu cukup kuat, kamu cukup semangat ya, percaya dengan dirimu, percaya bahwa engkau akan bisa memperolehnya, kamu akan memperolehnya. Ayo lompat-lompat, tepuk tangan ya. Mirip seminar motivasi. Bukan begitu ya. Nah makanya ini yang saya pengen jelaskan pada siang hari ini, apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus ini ya. Karena dikatakan di sini memindahkan gunung. Ada yang di sini yang sudah pindahin gunung? Ya, pindahin utang aja susah kan? Apalagi pindahin gunung ya. Mindahin orang yang kita kesel gitu ya. Aduh, tetangga kita nih ya buang sampah sembarangan, kesel banget.
dalam nama Yesus pergi, malah kita akhirnya yang pindah. Dianya nggak pindah-pindah gitu ya. Memindahkan masalah, aduh susah banget, boro-boro mindahin gunung ya, mindahin utang, mindahin masalah aja susah banget. Apakah artinya iman kita kurang besar? Nah, makanya pandangan-pandangan ini penting untuk diluruskan, Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan Abraham sebagai sosok yang disebut bapak orang beriman. Kalau disebut bapak orang beriman berarti kan kita mikirnya, wah ini iman Abraham ini sangat kuat, sangat besar. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Nah, apakah benar Abraham imannya sangat kuat, Bapak Ibu ya? Saya memunculkan diagram berikut ini. Ya, kita mengenal Abraham itu dipanggil untuk menjadi bapak yang pertama kali Israel itu ya, foundernya Israel itu namanya Abraham itu ya. Nah, dari mana dia membuat sebuah bangsa yang disebut dengan Israel? Dan melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, keselamatan bagi semua bangsa. Nah, janji itu diberikan, kalau Anda baca di Alkitab, itu Kejadian pasal 12. Ya, di slide Anda lihat ya, Kejadian pasal 12, Abraham pertama kali dipanggil, dan Tuhan berjanji bukan cuma memberikan tanah perjanjian, tapi nanti kamu akan punya keturunan, dan lewat keturunanmu, semua bangsa akan diberkati. Itu sebenarnya janji tentang Yesus, ya, lahir dari keturunan Abraham. Tapi waktu janji itu diberikan, Abraham belum punya anak. Dan usianya sudah 75 tahun, kita udah tahu cerita ini. Ya. Nah, kapan dia akhirnya mendapatkan janji Tuhan? 25 tahun kemudian, di Kejadian pasal 21. Saudara pernah nggak menunggu janji Tuhan 25 tahun? Ya, kayaknya kita belum nyampe 25 tahun aja udah forget it lah, udahlah ini lupakan saja gitu ya. Ada nggak di antara Anda yang menikah setelah dijanjikan 25 tahun? Saya akan nikahi kamu. Kapan? 25 tahun lagi. Lupakan saja ya. Saya sama yang sebelah aja lah, yang sebelah besok soalnya udah siap. Ya kamu 25 tahun lagi, lama banget. Ayo, coba ibu-ibu ya, yang cewek-cewek ya. Kalau dilamar tapi jadinya 25 tahun lagi, kira-kira bakal jadi seperti sekarang nggak? Ya, coba dilihat wajah suaminya. 1, 2, 3. Untung kamu nggak selama itu. Ya, coba bilang gitu ya. Untung kamu cepet-cepet ya. 25 tahun itu lama, saudara ya. Menunggu janji Tuhan 25 tahun itu tidak mudah. Dari Kejadian 12, 25 tahun kemudian terjadinya itu di Kejadian 21. So, banyak orang berpikir gini, wah Abraham hebat ya. 25 tahun dia menunggu janji Tuhan, ya dia kuat sekali. Dia tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, dia terus setia sampai akhirnya Ishak diberikan 25 tahun. Pantesan dia disebut bapak orang beriman, karena imannya kuat sekali. Apakah betul begitu? Nah, makanya saya munculkan Bapak Ibu berikut ini ya. Jadi selama Kejadian 12 sampai Kejadian 21, saudara lihat ya diagram ini. Saudara mungkin yang khotbah pakai diagram jarang-jarang ya. Tapi saya sengaja begini untuk memeriksa apakah Anda masih bangun atau sudah tidur ya. Kalau yang masih bangun kan langsung begini, lihat slide semua ya. Kalau yang sudah tidur, apapun yang terjadi tetap begini. Kelihatan ya langsung ya. Nah, saudara, dia dipanggil, diberikan janji, akan diberikan Ishak, anak perjanjian. Itu Kejadian pasal 12. Belum pindah pasal, berarti artinya masih deket-deket jarak waktunya. Iman Abraham udah gagal, bayangin. Baru aja ketemu Tuhan, diberi janji Tuhan, dia udah gagal. Gagalnya gimana? Waktu dia pergi ke Mesir, Firaun lihat Sarah, istrinya Abraham. Wah, cantik ya ini ya, berkualitas. Aku mau ambil Sarah menjadi istriku. Lah kalau Anda jadi Abraham gimana? Udah dengar janji Tuhan, bersama dengan Sarah akan punya anak, ya, dan keturunannya akan memberkati segala bangsa. Anda kalau jadi Abraham, reaksinya harusnya normalnya gimana? Firaun enak aja, ya ini istri gua, ya. Dan Tuhan udah berjanji kami ini akan menjadi kegenapan janji Tuhan. Jangan main ambil-ambil aja, kan gitu ya? Tapi Abraham enggak. Waktu ditanya, ini siapa? Ini adik saya. Coba lagi yang istri-istri lihat suaminya. Kalau digitu nama suaminya gimana ya? Ini siapa ini? Wah kok cantik banget. Adik saya. Waduh, gak diakui sebagai istri, saudara ya. Padahal lewat Sarah lah Tuhan nanti akan memberikan Ishak. Tapi dia sudah mengizinkan Firaun hampir menikahi Sarah loh. Itu karena Tuhan intervensi, makanya batal. Tuhan ngomong sama Firaunnya, sampai Firaunnya ketakutan. Kamu kok nggak ngomong kalau ini istrimu? Hampir aja aku kena kutuk, kan gitu kan ya.
Wah, kamu ini gimana? Nah, itu Abraham, saudara. Jadi baru aja dia dapat janji Tuhan, nggak lama kemudian dia udah gagal imannya. Wah, ini bapak orang beriman, lumayan menghibur ya. Wah, lumayan ternyata Abraham mirip-mirip saya juga gitu ya. Nah, Kejadian pasal 16, ya, udah sekian tahun nggak dapet ya, diskusi sama Sarah. Sarah bilang, mungkin bukan lewat saya, mungkin lewat Hagar. Hagar itu adalah budaknya. Gitu ya. Akhirnya Abraham iya aja. Oh ya udah iya. Abraham tidur sama Hagar, lahirlah Ismail. Tapi Tuhan bilang, bukan ini. Nanti lewat Sarah. Makanya pasal 17, waktu Tuhan ngomong, bukan lewat Sarah. Ketawa Abrahamnya. Sudah pernah mentertawakan Tuhan enggak? Wah, nyalinya gede banget ya. Mentertawakan Tuhan ya. Tuhan janji, aku akan melakukan gini. Yang benar Tuhan. Takut kita ya. Tapi Abraham sampai mentertawakan Tuhan. Artinya apa? Dia sangat tidak yakin bahwa itu bisa terjadi. Wajar, umurnya waktu itu sudah 80-an lebih. Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Bapak orang beriman itu imannya up and down, naik turun, bahkan di titik level mentertawakan Tuhan. Saya pernah gak sih ngalamin kehidupan di titik terendah, sampai waktu teman-teman, gembala, ya, saudara seiman ngomong, percayalah bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Saudara nyengir gitu. Kayaknya enggak lah, kayaknya enggak mungkin. Ini udah parah banget, situasinya udah gak bisa banget. Saudara pernah di situasi seperti itu? Ya, saya pernah. Ya, waktu saya mau menikah, saya masih ingat. Waktu saya mau menikah nggak ada duit. Wah, saya stres banget ya kan. Berdoa setengah mati, nggak ada duit tetap ya. Jadi kalau Anda masih berdoa dan belum ada duit, saya pernah ngalamin. Ya, tenang aja. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang-kadang Dia izinkan itu terjadi. Tapi waktu itu saya belum mengerti. Teman-teman komsel saya ya, satu kelompok kecil gitu ya, kirim-kirim ayat Alkitab. Wah, saya berdoa, katanya kamu harus tenang, Tuhan nanti akan gini-gini. Sudah, saya cuma nyengir aja. Lu gak ngalamin, lu mah enak kirim-kirim ayat. Ini nih kita yang ngalamin, yang amsyong ya kan. Nah saudara, itu Abraham di titik itu. Imannya, bapak orang beriman di titik itu. Lalu Kejadian 21 kan Ishak lahir. Tapi Kejadian 20 berarti tinggal dikit lagi. Hampir dikit lagi Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang terjadi sama Abraham? Abraham gak ngakuin istrinya lagi. Wah, 2 kali kurang ajar memang ini Abraham ya. Ada raja namanya Abimelek. Lihat Sarah lagi. Wah, ini cantik, berkualitas. Aku mau jadikan dia istri. Ini siapamu? Abraham lagi-lagi bilang, adikku. Padahal udah tinggal dikit lagi tuh kegenapan janji Tuhan. Saudara, kita kayak Abraham ya. Dari sejak pertama mendengar suara Tuhan, di tengah perjalanan, sampai menjelang Tuhan menjawab doa kita, kita up and down. Lumayan menghibur gak khotbah siang ini ya? Kita pikirkan tokoh-tokoh Alkitab itu kan, wah hebat, sakti, sempurna. Apalagi kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang modern zaman sekarang itu kan kelihatannya tanpa celah semua ya. Ganteng kayak saya gitu ya, keren ya. Wah ini imannya pasti dahsyat gitu ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, semua orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, itu melewati fase yang seperti ini. Up and down, up and down, up and down. Apalagi kalau di stretch 25 tahun. Wajar. 4 kali Abraham mengalami kejatuhan iman. 4 kali juga Tuhan itu sebenarnya berbicara sama dia. Boleh dimunculkan? Kejadian 12, Kejadian 13, Kejadian 17, Kejadian 18. Tuhan itu mendatangi Abraham memastikan sekali lagi bahwa janjiku ini pasti nanti terjadi. 4 kali saudara. Tapi ya tetap aja Abraham masih jatuh. Gagal percaya, imannya gagal. Saudara, kadang-kadang kita udah mendengar khotbah, udah baca Alkitab, udah dikuatkan habis ikut acara retreat atau apa, kuat gitu ya. Nanti 2 minggu kemudian jatuh lagi, gagal lagi. Sudah, kalau kekristenanmu seperti itu, berarti Anda masih manusia.
Bukan berarti saya mendorong Anda untuk menormalkan itu ya. Nggak apa-apa, nggak usah percaya Tuhan. Katanya pastor kemarin, normal nggak percaya Tuhan. Saya nggak ngomong gitu. Ya, tolong jangan dipelintir. Ya. Maksud saya begini loh. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, iman kita itu kadang akan up and down, itu memang bisa terjadi. Ya. Tapi bukan berarti saya mengajarkan kepada saudara bilang begini ya, nggak apa-apa, down terus aja ya, down to earth, di bawah terus aja, nggak percaya Tuhan nggak apa-apa, nanti Tuhan tetap akan bekerja. Bukan begitu ya yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan adalah kita memang bisa up and down, tapi Tuhan tidak tergantung dari up and down-nya kita. Tuhan itu nggak kayak saham, apalagi kripto. Oh ya, ada apa dikit, kita stres. Tuhan nggak kayak gitu. Kita mau up and down, Tuhan itu udah jelas. Dia mau begini, dia akan begitu. Sudah nangkap maksud saya nggak? Nah, dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekalipun kita itu kadang kelihatannya kuat, kadang gagal, kadang kuat, kadang gagal. Tuhan kita nggak pernah gagal. Nah, ini yang menjadi pengharapan kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan tergantung sama kita, ya. Kalau Tuhan tergantung iman kita, wah imannya lagi lemah, Tuhan kurang kekuatan untuk bekerja karena dia lemah. Ya. Kalau tergantung kita, wah mengerikan sekali kekristenan itu. Tapi banyak ajaran-ajaran yang begitu ya. Kenapa Tuhan tidak bekerja? Karena imanmu lemah, karena kamu kurang, persembahanmu kurang banyak, makanya Tuhan tidak bergerak. Wah itu ngaco banget. Ya kalau ada pengajaran kayak gitu tuh ngaco banget ya. Coba tambahkan lagi persembahanmu untuk menggerakkan hati Tuhan. Kayak Tuhan tuh matanya hijau gitu ya. Wah, ngawur itu. Kalau orang Jawa bilang. Saudara, Tuhan tidak tergantung kita, kita tergantung Tuhan. Banyak sekali paradigma yang salah adalah, aku lagi lemah, makanya Tuhan tinggalkan aku. Emang dia mantanmu? Ya, karena kamu nggak punya duit, karena kamu karirnya belum bagus, akhirnya ditinggalin, sakit hati, kan gitu kan ya? Tuhan tuh nggak kayak gitu. Justru Tuhan kita itu makin kamu sedang lemah, makin kamu sedang berjuang, makin kamu sedang gagal, dia malah makin mendekat sama kamu. Karena dia tahu kamu butuh pertolongan. Itu Tuhan kita loh. Tapi kita seringkali salah ya. Aduh aku lagi berdosa, aku lagi gagal. Ayo ke gereja yuk. Nanti tunggu dulu. Kalau aku udah agak baikan. Kamu gak akan pernah agak baikan kalau kamu gak ketemu Tuhan. Sebenarnya nangkap maksud saya. Kita seringkali berpikir gitu, kita mesti agak baikan dulu. Nanti Tuhan akan menggunakan hidup kita. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Aduh aku lagi gak oke. Aku lagi gak percaya sama Tuhan, jadi aku belum waktunya ke gereja. Justru makin kamu lagi gak benar, justru kamu makin galau gitu ya. Justru ketika keadaan imanmu ini lagi lemah, justru saat itulah kamu harus datang kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah gagal. Karena dia tidak pernah gagal, kita yang sering gagal ini butuh mendekat kepada Tuhan. Sudah nangkep maksud saya ya? Makanya mulai sekarang tolong GLCC ya, lihat kiri kanannya ya, 1, 2, 3 ya, diamati wajahnya ya. Jangan pernah lagi kalau ada temennya ya, rekan pelayanannya ngajakin, ayo ke gereja yuk, ayo ikut doa yuk, ayo kita datang kepada Tuhan yuk. Terus kita jawabnya gini, tunggu aku agak bener dulu. Jangan pernah lagi. Makin kita nggak bener, makin kita harus datang kepada Tuhan. Oh berarti kalau udah bener nggak usah datang sama Tuhan. Kalau udah bener nggak akan mikir gitu. Kalau kepikiran kayak gitu masih nggak bener berarti. Ya kan? Saudara, itu kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang tergantung sama kita. Ya, lanjut. Udah paham ya? Atau ulang dari awal? Lanjut ya. Makanya kisah Abraham bukan kisah tentang imannya Abraham yang hebat. Kalau kita baca Abraham itu ceritanya bukan tentang Abraham loh. Tokoh utamanya itu bukan Abraham loh. Kita seringkali salah paham ya. Kalau baca Abraham, wah Abraham hebat banget ya. Dia kuat ya, menanti janji Tuhan ya. Enggak. Kita lihat kegagalan dia itu tercecer di mana-mana di dalam kisah Abraham. Karena kisah tentang Abraham adalah kisah tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Boleh dimunculkan? Ya, bukan kisah tentang imannya Abraham yang kuat, tapi kisah tentang Tuhan. Tokoh utamanya adalah Tuhan.
Karena sekalipun Abraham up and down, pada akhirnya Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Bukan tergantung dari imannya Abraham. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk hidupnya Abraham. Tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun. Oh berarti aku gak usah beriman ya. Nah itu pikiran orang gak benar kayak gitu. Ya. Iman itu gini loh. Iman itu adalah wujud karena kita percaya kepada Tuhan. Nah makanya saya jelaskan dengan diagram berikut ini. Nah, ini dia. Banyak orang, bulet itu kita ya, yang buletan lingkaran itu manusia. Bintang itu apa? Bintang itu adalah jawaban doa yang kita pengen. Banyak orang, imannya itu bukan kepada Tuhan, segitiga itu Tuhan. Bukan kepada segitiga, imannya kepada apa? Jawaban doa. Aku pasti dapat, aku pasti sembuh, aku pasti akan begini, begitu. Aku percaya. Tuhan akan memberikannya kepadaku. Banyak orang Kristen gitu ya. Terus kalau nggak terjadi gimana? Makanya, betul, kecewa. Saya tadi ngomong di ibadah yang pertama ya, di Bali United. Banyak orang sebelum jadi Kristen, ketika dia ngalamin masalah, kecewanya itu ya udah kecewa. Tapi setelah dia menjadi Kristen, dia ngalamin masalah, kecewanya tuh berat banget. Pernah ketemu orang Kristen kayak gitu ya? Dulu sebelum dia jadi Kristen, ya hidupnya bermasalah juga, tapi dia udah menerima kenyataan bahwa saya memang bermasalah. Tapi begitu jadi Kristen, ngalamin masalah, kok pahit banget gitu, kecewa banget. Kenapa? Karena dia lihatnya yang bintang itu. Harusnya aku jadi Kristen itu, keuanganku jadi lebih baik. Harusnya aku gak punya masalah. Harusnya kalau aku sakit, aku pasti sembuh. Ternyata kok enggak juga, kecewa banget dia. Kenapa? Karena imannya salah arah. Imannya kepada jawaban doa yang dia inginkan. Saudara. Makanya yang benar apa? Jawaban doa, iman kita bukan pada jawaban doa, tapi kepada segitiga. Nah, boleh dimunculkan diagram berikutnya. Ya. Jadi bukan pada bintang, tapi pada segitiga. Pada Tuhannya. Sehingga apapun yang akan diberikan Tuhan, boleh nextnya, ya. Bisa aja Tuhan ngasih sesuai keinginan kita. Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa nggak dia memberikan yang berbeda? Boleh dimunculkan tuh, beda. Bisa. Kita mah fine-fine aja. Karena arah iman kita bukan pada apa jawaban doanya, tapi kepada Tuhannya. Bahkan ketika nggak ada jawaban apa-apa, kosong, kita nggak akan goyah. Kenapa? Karena iman kita kepada Tuhannya. Nah makanya saudara, Pak berarti kita nggak boleh ya Pak ya, berdoa, beriman, minta sesuatu, berarti nggak boleh ya? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Sudah, meminta itu adalah tanda karena kita dekat dengan Tuhan, benar nggak? Ya, misalkan saya contoh ya, Pak siapa ini namanya? Pak David gitu ya. Misalkan saya kan baru ketemu Pak David, kayaknya baru sekali ini ya Pak. Ya, belum pernah kenal ya, tidak ada rekayasa ya Pak ya ini ya di antara kita ya. Emang mau main sulap. Sama Pak David saya belum pernah ketemu. Terus kalau tiba-tiba sekarang ini kucuk-kucuk saya datang, Pak David minta duit dong. Kurang ajar saya, bener gak? Hubungan aja gak ada, saya bukan siapa-siapanya dia. Tapi kalau anaknya Pak David datengin dia, Pak minta duit dong, wajar gak? Wajar dong anaknya. Tapi apakah Pak David akan kasih atau tidak, itu lain hal. Benar gak? Kita sama Bapak di surga boleh gak minta? Silakan orang kamu anaknya. Kalau kamu deket dengan Bapakmu, kamu akan tahu apa yang akan dikasih, apa yang gak dikasih. Benar gak? Makin kita kenal sama Bapak kita gak akan minta permintaan-permintaan yang Bapak kita itu gak suka. Benar gak? Makanya apapun yang kamu minta, kamu akan peroleh. Karena kamu kenal Bapakmu siapa. Sehingga yang kamu minta sesuai dengan hatinya Bapakmu, makanya kamu pasti akan dapat. Boleh minta, tapi kadang-kadang kita kadang-kadang kan bisa ngaco, bisa minta hal-hal yang Bapak kita tidak sukai. Ya. Nah, bisa jadi Pak David sama anaknya nggak kasih, boleh. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Anda boleh nggak berdoa meminta sesuatu? Boleh. Tapi kalau nggak dikasih sama Tuhan, jangan ngambek. Itu maksud saya. Karena cintamu adalah kepada Bapakmu, bukan kepada hasil doanya. Ya kan? Coba kalau anaknya Pak David ya, Pak minta duit buat apa? Beli boba. Jangan, boba banyak gulanya gitu ya. Nggak usah, nanti kamu diabetes.
Terus dia minggat keluar dari rumah anaknya ya. Aku gak mau lagi, kamu bukan papaku lagi gitu ya. Sakit gak perasaannya Pak David? Ya, ternyata aku lebih murah dari boba. Hanya karena boba dia memutuskan hubungan dengan aku papanya. Sudah nangkep maksud saya gak sih? Imannya enggak, makanya saya tulis, boleh dimunculkan ya. Iman yang kokoh adalah iman yang tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi. Iman yang kokoh itu bukan iman yang berhasil memaksa Tuhan untuk menggenapi kehendak kita, bukan. Banyak orang bilang gitu ya, wah aku pengen mobil baru, wah harganya sekian miliar, paksa Tuhan. Tuhan aku beriman loh ini ya, jangan sampai nggak terjadi loh, nanti namamu dipermalukan loh. Bukan dipermuliakan, dipermalukan gitu ya. Nanti kamu malu loh, aku ini hambamu loh Tuhan. Ya aku anak raja loh, masa raja gak bisa kasih aku mobil yang mewah. Kurang ajar itu ya, memanipulasi dan memaksa Tuhan. Sudah, dasar dari iman tuh bukan memaksa. Dasar dari iman tuh mempercayai. Nah makanya apa? Apapun yang terjadi aku gak kehilangan Tuhan. Pengen beli boba gak dikasih, ya sudah gak apa-apa, kamu tetap bapakku. Wah kalau kayak gitu kan Pak David happy ya Pak ya. Nggak dikasih, nggak apa-apa Pak, kamu tetap papaku. Wes, Pak David senyum terus kalau anaknya begitu kan. Bukankah kita pengen punya anak seperti itu Bapak Ibu Saudara ya? Kita semua ya. Nah itu dia, tidak kehilangan Tuhan apapun yang terjadi, itu iman yang solid. Makanya Bapak Ibu saya mengeluarkan statement yang agak ekstrim sebenarnya, tapi tolong dicerna dengan baik-baik. Tidak semua sakit yang didoakan itu akan jadi sembuh, saudaraku. Banyak hamba Tuhan bilang gini, kamu sakit, kamu didoakan, kamu gak sembuh, imanmu kurang besar. Padahal dia udah ngedeng imannya. Udah iman, wah, tapi gak sembuh juga. Terus dibilang kurang iman, gimana gak down saudara? Ya kan? Gak selalu penyakit yang didoakan itu akan sembuh saudara. Tapi walaupun tidak sembuh, jangan kehilangan Tuhan, itu iman. Tidak selalu kita berdoa minta duit, Tuhan buka jalan dan kita dapat duit. Kadang-kadang kalau kamu dikasih duit, kamu malah makin ngaco. Karena cara mengatur duit yang perlu dibenerin. Bukan jumlah uang yang harus diterima yang harus dibenerin, tapi cara mengatur uang yang diperoleh yang harus dibenerin dulu, baru bisa ditambahkan. Tapi seringkali kita bilang gini, aku udah doa gak dikasih, kurang ajar Tuhan. Lu yang kurang ajar, kok kurang ajar Tuhan? Tapi sekalipun gak dapat, aku tidak kehilangan Tuhan. Itulah iman saudara. Makanya iman yang kokoh adalah iman yang tidak kehilangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saudara, neneknya istri saya sebelum dia meninggal, ada satu sakit apa gitu ya, saya lupa, sakit keras gitu ya. Di rumah sakit udah gak bisa ngapa-ngapain di atas kasur rumah sakit gitu ya. Setiap ada yang jenguk, keluarga, teman yang jenguk, selalu neneknya istri saya ini nanya, udah ke gereja belum hari Minggu? Kamu masih berdoa enggak? Masih baca Alkitab enggak? Ya kamu jangan tinggalin Tuhan ya. Sudah pernah gak jenguk orang dinasihati gitu? Jarang kan ya? Soalnya kalau jenguk orang, biasanya orang yang dijenguk gimana? Gitu ya. Gimana kamu? Gitu ya, saudara ya. Semangat ya, gitu kan saudara ya. Jarang kan saudara jenguk orang, gimana kamu? Gimana kamu? Gitu kan. Kamu masih doa enggak? Masih cinta Tuhan enggak? Masih ingat baca Alkitab enggak? Dan neneknya istri saya ini sudah setiap kali dia kesakitan. Kalau orang normal sakit kan biasanya gini ya. Aduh gitu ya, sakit gitu kan ya. Tapi neneknya istri saya itu setiap kali dia ada bagian tubuhnya yang terasa sakit, dia akan gini, haleluya, puji Tuhan. Gitu saudara. Jadi semua yang jenguk dia keluar nangis saudara. Dia yang sakit kenapa kita yang ini ya, maksudnya dia itu yang sakit, dia harusnya yang ngeluh, dia harusnya tuh yang menderita gitu ya. Tapi dia malah nasihatin, malah doain kita, malah memuji Tuhan. Saudara, itu iman. Doa enggak neneknya istri saya ini supaya sembuh? Doa setiap hari. Tuhan sembuhin saya, Tuhan sembuhin saya. Tapi enggak sembuh, pada akhirnya bahkan dipanggil Tuhan. Tapi dia tidak kehilangan Tuhan dalam proses itu. Itu iman, saudara. Banyak orang di tengah proses kehidupan melepaskan Tuhan.
Kadang kesulitan membuat kita melepas Tuhan, tapi kadang keberhasilan juga membuat kita melepas Tuhan. Artinya apa? Iman kita belum kokoh. Saudaraku, itulah iman yang sesungguhnya. Makanya saya tutup. Boleh pemain keyboard? Mana pemain keyboard? Ya, block layer ya. Block layer. Block chord. Maklum udah jam makan siang. Saudara, Abraham pada akhirnya memahami ketika dia kemudian sudah dapat Ishak. Ya, Kejadian 21 dia dapat Ishak. Benar nggak? Mari kita baca Kejadian 22. Kejadian 21 dapat Ishak, Kejadian 22 berarti jaraknya ya nggak jauh-jauh amat. Beberapa tahun kemudian, ketika Ishak udah mulai tumbuh dewasa, mungkin balita gitu ya. Tiba-tiba Tuhan meminta untuk Ishak dikorbankan. Wih saudara, kalau Abraham masih imannya seperti yang dulu, dia akan mikir gini, Tuhan kan kamu yang ngasih, kok diminta lagi, nanti Tuhan bintitan loh. Ya udah ngasih diminta lagi. Ya, apalagi ini bukan barang, kalau barang masih enak, ini anak. Ya kan Tuhan bilang gini, persembahkan Ishak. Wah, kalau Abraham masih lihatnya ke bintang itu tadi, ke Ishaknya, dia akan stres, dia akan bingung, loh ini gimana ini ceritanya. Tapi dia udah berpindah dari bintang itu kepada segitiga. Dia percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Gak tahulah gimana caranya Tuhan. Pokoknya kalau dia udah berjanji, dia pasti genapi. Saudara, Kejadian 22 ayat 2, ya, ayat 2 itu adalah perintah Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi yaitu Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Reaksi, respon dari Abraham. Ayat 5, boleh dilanjutkan? Dalam perjalanan mau naik ke atas bukit, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, kalian stay di sini dengan kedelai ini. Keledai. Wah, udah makanan terus nih kata-katanya ya. Keledai ini, aku beserta Ishak akan pergi ke sana. Kami akan worship. Itu kata sembahyang itu adalah worship. Untuk pertama kalinya dalam Alkitab kata worship muncul di Kejadian 22 ayat 5. Saudara, worship itu dasarnya apa? Worship itu dasarnya adalah percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Worship itu bukan gini, yuk kita nyanyi 3 lagu yuk, supaya hati Tuhan disenangkan sehingga dia bertindak. Kayak Tuhan itu moody banget gitu ya. Moodnya lagi gak oke, kita nyanyi-nyanyi, terus jadi senang, aku bertindak gitu ya. Tuhan kita agak gelo kalau kayak gitu saudara. Worship itu bukan itu. Worship itu gini loh, aku percaya Tuhan ada di ruangan ini, dia menanti-nantikan kami semua, dia nunggu dan dia semangat karena pengen berjumpa dengan kita semua. Makanya kita ngumpul di sini dan kita akan memuji Tuhan. Itu worship. Dasarnya tuh percaya, bukan memaksa. Kita kalau nyanyi, kita kalau doa, apalagi persembahan, bukan ayolah Tuhan, ya transfer gitu sambil ayolah Tuhan, ya uang pelicin. Sudah pikir Tuhan tuh kayak kekurangan gitu ya, apa sih itu cuman kertas di hadapan Tuhan. Sudah, itu bukan worship. Worship tuh karena kita percaya Tuhan tuh baik banget ya, dalam hidupku baik banget, makanya aku pengen memberikan persembahan. Karena aku tuh bersyukur sama Tuhan. Itu dasarnya, itu worship. Pertama kali muncul peristiwa ini. Tidak ada orang yang bisa menyembah Tuhan tanpa memiliki iman. Makanya Ibrani berkata, tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Allah kalau dia tidak percaya, tidak beriman bahwa Allah itu ada. Menyanyi dan worship itu beda. Kalau nyanyi, penyanyi kafe juga bisa nyanyi, bahkan lebih bagus dari kita. Kalau cuma nyanyi lagu Kristen, pengamen banyak tuh. Bapa sentuh hatiku, langsung keluarin 50.000 ya, karena dia nyanyi lagu Kristen gitu ya. Tapi apakah dia worship? Belum tentu. Kenapa? Karena dia nyanyi lagu itu dia tahu wajahmu Kristen. Wah ini wajahnya Kristen nih. Kalau aku nyanyi lagu Kristen, aku akan dapat lebih banyak. Itu bukan worship meskipun lagunya rohani. Saudara nangkep maksud saya nggak? Worship itu dasarnya percaya sama Tuhan, sayang sama Tuhan. Nggak ada kepentingan lain, nggak pengen apa-apa, cuman pengen Tuhan itu seneng aja. Nggak pengen yang lain, itu worship saudara. Kalau kita masih datang ke gereja karena kita mengharap sesuatu, kita pengen melicinkan jalan dengan kerajinan kita, itu bukan worship.
Saudara. Itu namanya penyembahan berhala. Itu yang dilakukan orang kalau ke Gunung Kawi, ke pantai Laut Selatan, ya. Mereka menyembah supaya apa? Supaya mereka dapat sesuatu. Saudara, kekristenan itu bukan soal dapat apa. Kekristenan itu adalah soal kamu menjadi orang yang seperti apa. Saudara. Bukan, kamu jadi Kristen, kamu dapat apa? Emang door prize dapat apa? Kamu jadi orang Kristen sekarang diberkati ya. Wah, dapat banyak duit ya. Karirmu meningkat ya. Kekristenan itu bukan itu gitu loh. Kalau itu terjadi dalam hidup kita ya puji Tuhan. Tapi kalau itu ternyata tidak terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud dan Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Saudara. Jadi saya mengajarkan kepada kita jangan jadi orang Kristen itu orang Kristen gini loh. Aku pengen jadi CEO, aku pengen jadi co-founder, aku pengen jadi ini. Tuhan jadiin ya, Tuhan jadiin dalam nama Yesus ya. Keinginan kita semua Tuhan yang suruh laksanakan, itu bukan iman. Iman tuh gini, Tuhan pengen apa dalam hidupku, jadilah. Dan tidak mungkin gagal. Kalau saudara seperti itu, saudara gak akan takut. 2023 gak akan takut. Saudara waktu tahun 2020 ya, 2020. Saya taruh di satu investasi, bukan yang itu, bukan, ya, bukan yang robot trading, yang Indo Matahari itu bukan, ya. Ini lain, beda. Blong, orangnya kabur, saudara, dan itu 75% tabungan saya di musim pandemi, ketika pekerjaan saya stop 100%. Bulan Maret, April, Mei itu income saya nol, totally nol, karena saya kerjaannya seminar. Project cancel semua karena onsite semua. 3 bulan itu nol, totally nol. 75% tabungan saya bulan Juni dikasih tahu gagal bayar. Lenyap. Tanya Friska ini orang yang kami muridkan, udah 10 tahun lebih. Tanya ke Friska, ketemu kami ada yang berubah gak wajahnya? Enggak. Aduh gimana itu? Enggak gitu saudara. Biasa aja. Makan, ketawa-ketawa apa, sampai dia sama beberapa orang yang kami muridkan, beberapa orang ini mengucapkan kalimat gini, aku tuh bingung lihat Ko Iwan ya, harus sedih atau harus ketawa, karena mendengar kabarnya kabar buruk, aku mau sedih kok kalian gak sedih, tapi aku mau ketawa, oh ini kabar buruk kok aku ketawa-ketawa, jadi bingung, orang itu akan bingung lihat kita orang Kristen. Kok kalian ngalamin apa-apa, kok kalian gitu ya? Kok bisa ya? Kenapa saudara? Karena iman ditaruh kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Dalam kepala saya tuh cuma bilang gini, Tuhan kamu pelihara hidup saya kok. Ini hilang. Tapi aku yakin kamu tahu yang terbaik buat hidupku. Kalau kamu menetapkan untuk aku tetap hidup, aku akan tetap hidup apapun yang terjadi. Kalau kamu menetapkan aku akan bisa makan hari ini, aku akan bisa makan hari ini, apapun yang terjadi. Sudah nangkep maksud saya enggak? Tidak kehilangan Tuhan, apapun yang sedang terjadi. Itulah iman. Sudah makanya saya tutup dengan cerita singkat, karena waktunya udah mepet banget. Saya 14 tahun menikah belum punya anak. Tahun ke-14 akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Caranya bagaimana? Sesuatu yang sangat ajaib. 2007 saya menikah. Sekian tahun coba semua cara. Pergi ke dokter udah ganti belasan kali. Pergi ke sinse A, sinse B, minum ramuan A, ramuan B, pijet A, pijet B. Yang pernah ngalamin kayak saya pasti tahu ya. Gak enaknya ya. Setiap kali pulang kampung tuh ditanya, kapan? Gendong kapan gitu ya. Seolah-olah kayak saya ini gak mau gitu ya. Saya juga mau tapi belum ada gitu loh. Terus gimana gitu ya. Ayo dong. Emang kayak bikin bakwan goreng gitu. Ayo dong jadi gitu ya. Ya ini udah bikin gitu tapi gak jadi gitu loh ya. Saya itu kesel, stres ya. Setiap kali pulang kampung kalau ketemuan keluarga tuh stres saya. Ya, karena selalu mereka itu dalam bentuk doa gitu ya. Tahun depan bawa momongan ya, kelihatannya kan mendoakan ya, tapi buat saya itu KPI ya. Tahun depan
harus bawa momongan nih. Kalau enggak, waduh gawat lagi nih ya. Dan tahun depannya enggak bawa lagi. Dan mereka mendoakan lagi ya. Tahun depan saya doakan ya bawa momongan. Stres sekali saudara. Semua sudah dilakukan, cara semua sudah dilakukan. Saudara, jangan ngejazz. Nanti saya kayak stand up. Saya berasa kayak stand up tiba-tiba. Nah, boleh dimunculkan nggak slide-nya? Tahun 2016. Tahun 2016 yang waktu ada chat. Tiba-tiba saudara, di tengah kefrustrasian itu, tiba-tiba salah satu peserta training saya kirim pesan bahasa roh yang tidak diterjemahkan. Dan dia ketik semuanya. Terus dia bilang gini, Ko, nanti jam 12 malam doa. Tuhan mau menjumpai kalian. Saudara, kalau kira-kira ada di posisi saya, saudara kira-kira gimana? Percaya nggak kira-kira? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Cari pembenaran nih. Saudara, saya itu dilema. Aduh, ini bener enggak ya model kayak gini ya. Tapi jam 12 malam saya ajak istri saya doa juga. Kenapa? Orang Kristen gitu loh, masa nggak percaya sih sama kuasa Tuhan gitu kan ya. Doa jam 12 malam saudara. Nggak terjadi apa-apa sih, doanya ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa juga. Ngantuk malah. Terus doa ya udah. Besoknya saya dapat pesan yang kedua ini. Ya. Dia bilang kurang lebih gini, kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak punya iman? Wah, saya tertuduh banget saudara ya. Wah, nah sejak hari itu saudara ya, nggak ada apa-apa yang terjadi. Nggak ada apapun yang terjadi. 2017 saya dikirimin buku ini. Boleh next ya. Nah, pemimpin saya kasih saya buku ini. Dia menulis pesan begini. Saya berdoa supaya kamu bukan hanya menjadi bapak rohani, tapi juga bapak jasmani. Waduh, saya makin dapat KPI lagi nih. Sejak itu saya nggak pernah buka buku ini sampai kemudian saya punya anak. Kenapa? Karena saya tahu ini buku pasti banyak kata bapak. Ya, judulnya aja dunia membutuhkan seorang bapak. Jadi kalau saya baca bapak, saya stres sudah. Jadi itu masih diplastikin, saya taruh aja di rak. 2017. 2018 saya dengar kesaksian. Saya melayani di gereja gitu ya, pekerjanya cerita, Pak, adik saya setelah pergi dari Israel, pulang-pulang dia dapat anak, Pak. Saya pikir saya harus pergi ke Israel. Saya doa Tuhan, siapa tahu ini. Dan Tuhan 2018 dengan cara yang ajaib mengizinkan saya pimpin rombongan pergi ke Israel, saudara, 2018. Wah, kok jadi horor sekarang ya ini ya. Nah, 2018, saudara, saya di Israel tuh doa terus, oh Tuhan berikan kami anak, doa terus. Lihat saudara, fokus saya pada apa? Bintangnya. Hasil doanya, saya pengen anaknya, bener gak? Makanya semua cara aneh-aneh saya jadi tempuh kan ya. Karena saya pengen anaknya gitu kan. Saya pergi ke Israel, saudara, kalau ke Israel jangan lewatkan Danau Galilea. Ya, itu naik kapal di tengah-tengah tuh atmosfernya beda banget gitu ya. Saudara, saya udah kayak film Titanic. Tuhan, terus pas itu lagi hujan, tiba-tiba tengah-tengah itu langit terbuka, ada cahaya. Wah, saya sampai bikin ngeroh-ngeroh gitu ya. Wah, jawaban Tuhan ini ya, jawaban Tuhan. Pulang dari Israel, saudara, ya nggak dapet anak juga, biasa aja. Lanjut terus, 2019, akhirnya 2020, saudara. Saya diskusi sama istri saya putuskan gini, kita bayi tabung yuk. Dari semua yang sudah dicoba, cuman tinggal bayi tabung yang belum dicoba. Ya udah kita bayi tabung. Saya itu sebenarnya udah nggak percaya kalau saya punya anak. Tapi saya mau bayi tabung kenapa? Supaya nggak disalahin orang. Karena tiap kali pulang ke daerah, orang tua kami itu seolah-olah kayak gini. Ada yang belum dicoba kok kamu nggak mau sih? Lakukan yang terbaik dong. Oh, saya tertuduh. Ya kita bayi tabung. Sudah tahun 2020 bayi tabung. Saya pikir bayi tabung itu gampang gitu ya. Wah, dibikin subur, diambil, diketemuin di luar, jreng, jadi masukin perut, jadi anak gitu ya. Di kepala saya pikir gitu. Ternyata prosesnya tuh susah sekali. Salah satunya istri saya harus disuntik berkali-kali. Jadi ini cuma separuh. Jadi suntikannya itu 2 kalinya ini. Yang di awal-awal saya nggak simpen karena saya nggak kepikiran. Di tengah jalan saya kepikiran, simpen di foto, siapa tahu nanti bisa buat cerita. Jadi ini cuma separuh, saudara. Untuk ngegedein sel telur, untuk pecahin sel telur, untuk supaya
darahnya nggak kental, supaya rahimnya kuat, itu semua suntik di perut semua. Puluhan suntikan dari awal sampai akhir. Waktu mau masukin embrio, susahnya setengah ampun. Hampir dokternya menyerah. Sampai istri saya harus kontraksi beberapa kali. Oh, itu panjang ceritanya ya. Loh, kok bisa kontraksi, kan masukin embrio? Panjang ceritanya. Undang saya 37 kali lagi ya. Nanti saya ceritakan. Ketika embrio sudah masuk, 2 embrio terbaik dimasukkan, saudara. Udah dilem supaya nggak keluar embrionya, bayangin. Serem ya jadinya ya. Saudara, kemudian istri saya kena OHSS. OHSS itu karena cairan keluar banyak, karena distimulus oleh suntikan-suntikan tadi. Jadi OHSS hanya terjadi kepada orang yang bayi tabung. Kalau yang normal hamilnya nggak mungkin OHSS. Tapi orang bilang katanya kalau kamu OHSS, kemungkinan besar hamil. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi cairan mulai naik, istri saya sampai ke ulu hati cairannya, dia mulai sakit banget. Sampai kemudian pingsan, saya bawa ke rumah sakit, dokternya masih belum mau keluarin, kita tunggu ya. Saya juga bingung apanya yang mau ditunggu gitu ya. Sampai kemudian 4 hari, istri saya udah gak kuat banget. Saya bilang sama dokternya gini, tolong diambil, sedot. Waktu cairannya disedot, saudara, 1,6 liter, ini cairannya. Mana? Nah ini dia, 1,6 liter. Kalau itu diteruskan 1-2 hari, itu akan tambah terus, paru-paru dipenuhin, jantungnya tenggelam, mati orang. Untung hari keempat disedot. Setelah disedot, pulang ke rumah beberapa hari proses recovery, kami tes darah menemukan tidak hamil. Setelah semua proses yang melelahkan dan mahal itu, tidak hamil. Setelah tahun 2020 saya memutuskan berhenti pengen punya anak. Saya, istri saya masih pengen, tapi saya enggak. Setiap malam istri saya ngajak saya doa. Saya doa yuk, itu saya kesel banget. Ngapain sih doa lagi dalam hati saya gitu ya. Apalagi yang mau didoakan, semua udah dicoba. Enggak ada yang bisa. Tahun 2021, itu saya kayak gitu sampai tahun 2021 loh saudara. Tiap kali diajak doa tuh, aduh males-malesan gitu. Doanya saya juga cepat. Tuhan, amin. Gitu, nggak pengen banget. Tapi istri saya ngajakin terus. Tahun 2021, ulang tahun ke-14 pernikahan kami, exactly pada hari hanya. Tiba-tiba istri saya tergerak untuk tes pack. Sudah lama banget ini di kamar mandi. Saya samperin. Saya ngapain? Saya pikir terjadi apa gitu ya. Terus dia bilang, saya positif. Saya nggak seneng, saya nggak kaget. Saya kayak orang nge-freeze gitu ya. Coba tes pack lagi. Udah 6 kali. Karena kami punya satu pak yang isinya 25 kali 2. Jadi dia pakai semua 6 kali, positif semua. Tapi saya masih gak percaya saudara. Kenapa? Karena udah puluhan kali kita tes pack negatif terus. Jadi kali ini positif buat saya, ini kayaknya salah nih tes packnya ini. Tes darah. Tes darah beberapa hari kemudian muncul hasilnya benar-benar positif saudara. Nah itu anaknya. Saudara, kenapa saya cerita begini? Kalau Tuhan mau kasih, sekalipun iman saya sudah lenyap, Tuhan tetap akan genapi. Bukan karena saya beriman, saudara, Tuhan kasih. Bukan. Iman saya udah lenyap, saudara. Saya udah gak percaya. Tapi Tuhan kalau mau kasih, dia akan tetap kasih. Jadi saudara, tahun ini 2023, kalau Tuhan sudah berketetapan untuk memelihara hidupmu, mau apapun yang terjadi gonjang-ganjing, hidupmu akan terpelihara. Sekalipun kamu mungkin dalam perjalanannya up and down, kadang percaya, kadang enggak, kadang-kadang kamu udah putus asa, Tuhan tidak tergantung sama imanmu, tapi imanmu lah yang bergantung kepada siapa Tuhan. Saudara, jangan tawar hati pagi hari ini. Jangan kecewa, jangan kecut, jangan ciut hatimu saudara. Karena Tuhan yang berjalan bersamamu tidak pernah gagal, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah tidak peduli dengan hidupmu. Sekalipun engkau diizinkan jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Dia akan menerima di bawah dan membangkitkan engkau kembali. Itu Tuhan kita saudara. Jadi tahun ini kuatkan hatimu. Yuk kita datang di hadapan Tuhan ya.
berdoa. Sebab waktu saya tidak banyak, kalau ada di antara saudara yang merasa dalam hatimu, engkau sedang butuh dikuatkan, imanmu dalam keadaan lemah, engkau mungkin sedang ada di titik yang rendah dalam kerohanian dan pengharapanmu kepada Tuhan. Tidak kebetulan firman pagi hari ini datang kepada kita semua. Taruh tangan kanan di dadamu, aku akan berdoa buat saudara. Siapa lagi? Terima kasih. Yes. Saudara-saudara, taruh tangan kanan di dada. Pandang Tuhan. Siang hari ini pandang Tuhan. Jangan lihat masalah yang sedang terjadi. Kalau engkau lihat mungkin kau putus asa. Mungkin pernikahanmu. Mungkin anakmu. Mungkin sakit penyakit. Mungkin keuangan. Mungkin pekerjaanmu. Waktu engkau lihat engkau putus asa karena engkau gak tahu harus diapain lagi. Keadaannya sudah terlalu parah. Tapi jangan lihat itu. Sekarang lihat Tuhan. Tuhan yang membelah lautan. Tuhan yang menghentikan matahari. Tuhan yang meruntuhkan tembok-tembok. Tuhan yang mengalahkan anak-anak sulung Mesir. Tuhan yang membawa umatnya keluar dari perbudakan. Pandang Tuhan yang seperti itu. Yang mengubah air menjadi anggur. Yang membangkitkan orang mati. Yang menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Pandang Tuhan yang tak pernah gagal. Saudaraku, lihat Tuhan. Walaupun hasil doamu belum tentu seperti yang kau inginkan, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Mari pandang Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu pada siang hari ini yang menaruh tangannya di dadanya Tuhan. Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami. Biarlah tulang yang kering dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hiburkan hati kami, kuatkan hati kami kembali Tuhan. Sekalipun situasi tidak berubah, tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan langkah kaki kami, supaya kami tidak goyah pagi hari ini Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus bergerak di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Mengalir dalam nama Yesus. Menguatkan hati kami kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan anak-anakmu ini ke dalam tanganmu. Tuhan terus bekerja sepanjang tahun ini. Menyatakan dirimu kepada kami sebagai Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saya membawa hanya 2 judul buku ya. Dari 44 cuma bawa 2. Jumlahnya juga gak banyak. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pengen mendapatkan langsung ada di counter bawah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberkati, amin.